Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Aidah, nomor absensi 8, kelas PPB 1C. Saya akan mempresentasikan mengenai identifikasi apa saja sih yang terjadi saat proses penyuluhan. Di sini saya akan mengidentifikasi 5 poin terkait video yang akan saya presentasikan, di mana video tersebut saya ambil referensinya dari media sosial YouTube yang berasal dari daerah saya sendiri, yaitu Provinsi Sumatera Utara. Karena Sumatera Utara merupakan salah satu penghasil produksi kentang terbesar di Indonesia setelah beberapa provinsi lainnya. Banyak daerah di Sumatera Utara yang sangat ideal untuk ditanami komoditas kentang. Namun, produksi kentang sangat kecil dari petani kentang, mengeluhkan terkait benih yang kurang baik dan kurang berkualitas karena banyaknya hama dan penyakit pada tanaman kentang tersebut. Hal ini menjadi daya tarik saya untuk mengidentifikasi video tersebut dalam proses penyuluhannya. Baik, mari kita simak. Perkenalkan, nama saya Yunus Sembiring. Saya tinggal di Desa Bukit, Kecamatan Teluk Rakyat, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Di mana di sini saya sedang melakukan usaha perbenihan kentang, dan saya juga petani kentang. Dan di mana kita di sini menciptakan benih asal dari kultur jaringan yang kita suplai benihnya dari lab hijau surya. Nama usaha kita ini itu kan kebetulan kemarin kita ini usaha kelompok. Jadi nama penangkaran kita ini Taruna Bina Tani. Awalnya saya melakukan perbenihan kentang ini di mana saya sebagai penyuluh swadaya yang sering bermain di lapangan, dan saya sangat mencintai petani. Jadi banyak benih-benih dari Jawa, bukan kita salahkan penangkar, tapi mungkin mafia-mafia benih mengirim benih itu nggak sesuai dengan kualitas. Jadi di situ terbuka motivasi. Misalnya ada pemikiran bahwa sumber benih ini di Karo sangat dibutuhkan, ataupun khusus di Sumatera Utara itu kan kita penghasil kentang, jadi sangat dibutuhkan. Jadi ada ibu itu dari orang BPPTP, Bu Sorta, dia membuka pikiran saya. Soalnya benih ini itulah daripada ibaratkan air, dia mata air. Jadi saya sangat terinspirasi, makanya saya coba di tahun 2018. Setelah kita melihat hasil yang kita lakukan di sini, hasilnya sangat puas. Baik dalam segi risiko di perjalanan pun sudah aman. Dulu kita datangkan benih itu dari Jawa, jadi sering ada masalah di kendaraan di perjalanan. Tapi setelah kita hijau surya mengadakan benih planet, kita sangat senang sudah bisa menerima planet itu sangat-sangat bagus, dan di medianya pun masih tetap bagus. Beda kalau kita kirim dari Jawa, di mana itu sudah banyak yang kontam. Jadi makanya saya senang bermitra dengan hijau surya. Perkenalkan, nama saya Jenar Dinda Manik. Saya anak petani dan juga petani juga. Terus kemudian usaha kita namanya P3B. Kita bergerak di bidang hulu pertanian dan juga hilir pertanian. Untuk hulu pertanian kita punya greenhouse yang fokus untuk pengembangan budidaya benih kentang, bawang, dan jahe. Terus kemudian untuk hilirnya kita fokus untuk memasarkan produk-produk dari petani-petani di Tanah Karo, Simalungun, dan Sumatera, pada khususnya seperti wortel, buncis, kenapa kentang, karena memang orang tua saya penduduk di sini dari tahun 90-an sudah memang sentra kentang. Cuman aku melihat ada masalah tuh, salah satunya adalah akses terhadap teknologinya. Salah satunya adalah teknologi pembenihan. Itu belum punya akses semuanya. Sementara kalau kita mau dapatin market yang bagus, kita harus punya kualitas kentang yang bagus juga. Kalau benih, karena memang benih itu salah satu faktor terbesar terhadap budidaya tanamannya. Benih, sepengalaman saya, bisa menjadikan produktivitas petani itu naik sampai 60% kalau kita pakai benih yang bagus. Selain itu kita bisa menghemat juga pestisidanya, pupuknya, itu lebih hemat kita. Target kita memang nantinya kalau bisa setiap musim kita bisa ngasilin di angka 50-100 ton juga. Jadi setahun itu ada 3 musim. Kalau bisa memang di tahun 2022 kita bisa ngasilin sampai 300 ton. Materi yang saya dapatkan dari video tersebut dengan judul peningkatan produksi tanaman kentang yang berkualitas menggunakan metode kultur jaringan di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Nah, tujuannya adalah di sini saya memiliki 2 tujuan. Yang pertama, untuk memberikan inovasi dan informasi kepada para petani untuk menghasilkan bibit kentang yang berkualitas, sehat, serta beragam, demi meningkatkan produksi kentang di Provinsi Sumatera Utara. Yang kedua, untuk memberikan pengetahuan kepada para petani bahwasannya ada metode baru, yaitu kultur jaringan, untuk mendapatkan benih yang berkualitas, sehingga produksi kentang tersebut menjadi meningkat. Nah, isu strategis yang dapat diambil dari video tersebut adalah di mana para petani kentang tidak mendapatkan atau memiliki
bibit dari Pulau Jawa tersebut, kemungkinan besar ketika dalam perjalanan bibit tersebut tidak terawat atau hancur di dalam perjalanan sebelum menuju lokasi. Dan kemungkinan kedua adalah ketidakbertanggung-jawaban atas pemilik bibit atau produksi bibit yang tadi telah dipesan oleh petani kentang yang ada di Provinsi Sumatera Pulau Jawa, kemudian dieksporkan ke lokasi atau Provinsi Sumatera Utara. Maka daripada itu kualitas bibit tidak terjamin. Nah, di samping itu para petani sudah berubah mindsetnya, di mana mereka sudah mengenal adanya metode baru, yaitu metode kultur jaringan. Mereka memanfaatkan metode tersebut untuk membuat bibit-bibit baru, sehingga bibit-bibit yang mereka peroleh adalah bibit-bibit yang berkualitas dan bibit-bibit unggul. Nah, isu strategis yang ketiga adalah perkembangan teknologi informasi yang didapatkan oleh para petani kentang yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Nah, di mana mereka itu memanfaatkan media sosial untuk belajar atau sebagai bahan ajar bagaimana sih cara membuat sebuah pembibitan dari kultur jaringan, pembibitan baru dari kultur jaringan. Nah, isu strategis yang ketiga adalah dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang didapatkan oleh para petani kentang, di mana mereka itu memanfaatkan media sosial sebagai bahan ajar untuk membuat pembibitan baru atau pembibitan kentang baru melalui metode kultur jaringan. Nah, di media sosial juga mereka bisa memanfaatkannya sebagai media untuk bekerja sama melalui agen-agensi lain untuk meningkatkan produktivitas hasil dari tanaman kentang. Kemudian isu strategis yang keempat adalah korporasi para petani. Nah, korporasi para petani ini, petani kentang yang ada di Provinsi Sumatera Utara ini, itu tepatnya di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Karo ini adalah dengan bekerja sama dengan Hijau Surya BOT Cindo. Nah, konsep berkelanjutan yang dikembangkan dari video penyuluhan tersebut adalah dengan melakukan adanya kerjasama dengan balai penelitian untuk memproduksi tanaman kentang dalam jumlah yang banyak atau dalam jumlah yang besar, dan juga mereka sudah menggunakan izin legalitas dan sertifikasi benih yang berkualitas dan pembibitan yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dari kentang. Falsafah yang digunakan dalam video tersebut adalah yang pertama ada falsafah mendidik, di mana memberikan pengetahuan kepada para petani kentang untuk adanya metode lain selain metode tunas untuk menumbuhkan benih baru atau bibit. Kemudian falsafah demokrasi, di mana melakukan tahapan pembuatan benih yang berkualitas, yaitu kultur jaringan, demi meningkatkan produktivitas di keberlanjutan hari-hari selanjutnya. Kemudian yang ketiga ada falsafah bersama, di mana melakukan kerjasama dengan agen-agen lain untuk meningkatkan produktivitas dari kentang tersebut. Kemudian dapat saya simpulkan adalah dalam proses penyuluhan itu diharapkan untuk dapat memilih materi sesuai dengan masalah yang ada di lapangan atau masalah yang dihadapi oleh para petani. Kemudian dalam proses penyampaian materi akan mudah dipahami oleh para petani apabila langsung mempraktekkannya apa yang baru saja kita jelaskan tadi. Karena biasanya para petani atau kebanyakan para petani lebih memilih untuk melakukan praktek secara langsung. Halo, nama saya Budi Haryanto Sigarinjing, saya sebagai Direktur P3B. Jadi kita akan memulai proses aklimatisasi. Aklimatisasi merupakan proses memaksa tanaman yang sebenarnya dari heterotrof menjadi autotrof. Nah, jadi kita akan mulai dengan membersihkan agar yang ada pada si tanaman planet ini. Kita akan membersihkannya dengan air yang pelan, air mengalir yang pelan. Setelah kita membersihkan dengan air mengalir yang pelan, kita harus memastikan lagi di dalam genangan air apakah agarnya masih terkira atau tidak. Kita akan memindahkan dia ke dalam larutan fungisida. Jadi setelah kita rendam dengan larutan fungisida sekitar 30 detik sampai 1 menit, kita tiriskan, kita akan memindahkannya ke dalam media tanam yang sudah steril. Sebelum kita tanam, kita harus biasanya mencelupkannya dengan larutan perangsang akar agar tanamannya, planetnya lebih mudah untuk berkembang.
Setelah kita tanam, kita mesti mastiin akarnya semua harus masuk, dan kalau bisa 1 atau 2 ruas daunnya terbenam. Setelah itu kita akan sungkup dia pakai plastik bening agar suhunya terjaga, nggak terlalu ekstrem dengan di lingkungan luarnya. Biasanya pengolahan tanah dulu itu secara umumnya, bersihin lahan, traktor, dilakukan pemberian pupuk kandang, terus biasa juga diberikan pupuk dasar. Setelah itu dilakukan pencetakan bedengan. Setelah pencetakan bedengan dilakukan, kita akan menanam si kentangnya. Jadi ada seperti tongkat-tongkat, itu akan melubangi tanah dengan jarak lebih kurang 30 cm sampai 35 cm. Nah terus bibitnya langsung kita lubang itu, terus ditutup lagi. Itu perawatan, kalau setelah dia menanam Pak, itu harus perawatan Phytophthora. Itu kunci utama tanaman kentang ini. Asal aman kita buat perawatannya untuk Phytophthora. Kalau untuk trait itu paling pertumbuhan terlambat. Tapi kalau Phytophthora ini bisa tempoh 24 jam selesai. Penyampaian Pak, penyampaian pestisida. Di sini banyak macam pestisida lah, dan harus kita amati juga iklim. Jadi petani itu harus bisa melihat iklim Pak. Apalagi di sekarang ini cuaca penghujan. Jadi harus kita 2-3 hari penyemprotan untuk perawatan tanaman kita di lapangan. Tahun 2018 atau 2019 kita mulai cari-cari yang di lokal, yang seputaran Sumatera Utara. Jadi salah satu yang kita dapat dulu adalah PT Hijau Surya di kisaran. Pertama yang signifikan perbedaannya adalah secara cost, secara waktu, terus kemudian dari sisi koordinasi. Jadi kita lebih gampang koordinasi kapan kita harus menyiapkan media tanam, kapan kita harus siapin drainasenya kita, menyesuaikan dengan si PT Hijau Suryanya, atau kadang juga PT Hijau Surya yang bisa menyesuaikan ke kita, karena pola tanamnya kan berbeda. Plan kultur jaringan sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena memang kita bisa memastikan benih itu bebas virus, bebas bakteri. Itu salah satunya adalah dari kultur jaringan. Jadi pertama kita tahu nih asal usul benih ini apa, beneran nggak ini granola, beneran nggak ini komoditas sejenisnya yang lainnya. Itu salah satunya yang paling penting adalah dari kultur jaring ini. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.